Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Gunung Lawu atau Pertapaan Raja Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu memiliki panorama alam yang indah. Banyak wisatawan minat khusus yang mendakinya. Gunung ini pun kerap disambangi para peziarah karena menyimpan objek-objek sakral bersejarah. Di gunung yang berketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini memang menyimpan berbagai peninggalan sejarah kerajaan Majapahit seperti Candi Ceto, Candi Sukuh yang tempat sakral di sekitar Gunung Lawu, terutama petilasan-petilasan Raden Brawijaya seperti Pertapaan Raden Brawijaya dan Cengkup atau rumah kecil yang di tengah-tengahnya terdapat kuburan. Konon nisan yang ada di Cengkup itu adalah petilasan Prabu Brawijaya, bekas Raja Majapahit yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lawu. Cangkup dan tempat pertapaan Raden Brawijaya ini terletak di Hargodalam, puncak tertinggi kedua Gunung Lawu, merupakan peninggalan Raden Brawijaya selama dalam pelariannya. Gunung Lawu adalah gunung yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar, terutama penduduk yang tinggal di kaki gunung. Tidak heran bila pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro penanggalan Jawa, gunung ini ramai didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari daerah sekitar kaki Gunung Lawu seperti daerah Tawamangun, Karanganyar, Semarang, Madiun, Nganjuk, dan sebagainya. Mereka sengaja datang dari jauh dengan maksud terutama meminta keselamatan dan serta kesejahteraan hidup di dunia. Lokasi yang dikunjungi para peziarah, terutama tempat yang dianggap keramat, seperti petilasan Raden Brawijaya yang dikenal oleh mereka dengan sebutan Sunan Lawu. Selain itu, Sendang Derajat, Telaga Kuning, dan sebagainya. Peninggalan-peninggalan bersejarah itu menjadi salah satu saksi sejarah bahwa bangsa kita sejak dahulu berbudaya tinggi. Oleh karenanya patut dilestarikan karena memberi nilai-nilai lebih pada gunung ini. Di puncak Gunung Lawu ini, menurut cerita yang berkembang di masyarakat yang tinggal di kaki gunung, bahwa Raden Brawijaya lari ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Demak yang dipimpin oleh putranya yang bernama Raden Patah, serta dari kejaran pasukan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama kepada Raden Brawijaya. Konon Raden Brawijaya meninggal di puncak Gunung Lawu. Ini dibuktikan dengan adanya Cengkup serta petilasan-petilasannya di puncak Gunung Hargodalam dengan ketinggian. Menurut kisah, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, muncul kerajaan Islam yang berkembang cukup pesat, yaitu Kerajaan Demak yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Patah yang masih merupakan putra dari Raden Brawijaya. Beliau menjadikan kerajaan Demak menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Pada saat itu, Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya, yaitu Raden Brawijaya, memeluk agama Islam. Akan tetapi, Raden Brawijaya menolak ajakan anaknya untuk memeluk ajaran yang dianut Raden Patah.
Raden Brawijaya tidak ingin berperang dengan anaknya sendiri, dan kemudian Raden Brawijaya melarikan diri. Penolakan ayahnya untuk memeluk agama Islam membuat Raden Brawijaya terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Untuk menghindari kejaran pasukan Demak, Raden Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar. Di sini, Raden Brawijaya sempat mendirikan sebuah candi yang diberi nama Candi Sukuh yang terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Karanganyar. Tetapi belum juga merampungkan candinya, Raden Brawijaya keburu ketahuan oleh pasukan Demak. Pasukan Demak dan pengikut-pengikut Raden Patah terus mengejarnya, sehingga Raden Brawijaya harus meninggalkan Karanganyar dan meninggalkan sebuah candi yang belum rampung. Kemudian Raden Brawijaya melarikan diri menuju ke arah timur dari Candi Sukuh. Di tempat persembunyiannya, Raden Brawijaya sempat pula mendirikan sebuah candi. Tetapi sayang, tempat persembunyian Raden Brawijaya akhirnya diketahui oleh pasukan Demak. Arca babi di Candi Sukuh. Raden Brawijaya melarikan diri lagi dengan meninggalkan sebuah candi yang sampai sekarang dikenal masyarakat dengan sebutan Candi Ceto. Karena merasa dirinya telah aman dari kejaran pasukan Demak, Raden Brawijaya sejenak beristirahat. Akan tetapi malapetaka selanjutnya datang lagi. Kali ini pengejaran bukan dilakukan oleh pasukan Demak, tetapi dilakukan oleh pasukan Cepu yang mendengar bahwa Raden Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit bermusuhan dengan kerajaan Cepu masuk wilayahnya, sehingga dendam lama pun timbul. Candi Sukuh. Pasukan Cepu yang dipimpin oleh Adipati Cepu bermaksud menangkap Raden Brawijaya hidup atau mati. Kali ini Raden Brawijaya lari ke arah puncak Gunung Lawu menghindari kejaran pasukan Cepu, tetapi tak satu pun dari pasukan Cepu yang berhasil menangkap Raden Brawijaya yang lari ke arah puncak Gunung Lawu melalui hutan belantara. Di dalam persembunyian di puncak Gunung Lawu, Raden Brawijaya merasa kesal dengan ulah pasukan Cepu. Lalu ia mengeluarkan sumpatan kepada Adipati Cepu yang konon isinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Dan katanya bahwa sumpatan dari Raden Brawijaya ini sampai sekarang tuahnya masih diikuti oleh orang-orang dari daerah Cepu, terutama keturunan Adipati Cepu yang ingin mendaki ke Gunung Lawu. Mereka masih merasa takut jika melanggarnya. Sendang Panguripan dan Sendang Derajat, tempat yang sering didatangi oleh para peziarah selain tempat yang ada di puncak Hargo Dalem dan Hargo Tumilah adalah Sendang Panguripan dan Sendang Derajat. Konon di Sendang Panguripan memiliki kekuatan supranatural. Di Sendang Panguripan ini sumber airnya sering dimanfaatkan oleh para peziarah untuk mencari kehidupan. Mereka percaya sumber air yang ada di sana, airnya pernah dimanfaatkan oleh Raden Brawijaya ketika mendaki Gunung Lawu, dan sampai sekarang masyarakat percaya bahwa air yang digunakan oleh Raden Brawijaya di Sendang Panguripan sangat berkhasiat. Sama seperti Sendang Panguripan,
di Sendang Derajat pun akhirnya sering dimanfaatkan oleh para peziarah. Konon airnya memiliki kekuatan supranatural untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di samping kaya dengan sejarah dan misteri kerajaan Majapahit, Gunung Lawu juga kaya akan berbagai objek wisata alam, seperti objek wisata alam Tawangmangu dengan air terjun Grojogan Sewu, Telaga Sarangan dengan keindahan danaunya yang begitu memesona, Candi Cetok dan Candi Dalam Pelarian, serta tidak kalah menariknya adalah wisata alam mendaki Gunung Lawu. Arca Candi Sukuh. Berbagai fasilitas menuju puncak Gunung Lawu tersedia dengan baik. Untuk mendaki Gunung Lawu terdapat beberapa rute pendakian seperti Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Ceto, dan Jogorogo yang memasuki wilayah Ngawi, Jawa Timur. Tetapi disarankan untuk melalui jalur Cemoro Kandang. Kalau melalui Cemoro Kandang, waktu yang dibutuhkan sekitar 9 sampai 10 jam perjalanan pendakian, dan untuk turun dibutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Jika melewati Cemoro Kandang terlebih dahulu, kita akan melewati beberapa rute pendakian seperti pos pendakian Cemoro Kandang, Taman Sari Bawah, Taman Sari Atas, Parang Kupito, Jurang Pangarif-Arif, Ondorante, Cokro Srengenge yang termasuk pos 4, serta pos terakhir yaitu pos 5. Di sini terdapat pertigaan. Kalau berbelok ke kanan, kita akan menuju puncak Hargotumilah yang merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian 3.265 meter. Dan jika lurus, kita akan menuju puncak Hargodalem dengan ketinggian 3.148 meter. Dari puncak Gunung Lawu, kita akan disuguhi peristiwa alam matahari terbit yang indah, dan bila memandang ke arah barat, akan tampak terlihat puncak Gunung Merapi dan Merbabu. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan di Candi Ceto, dan kalau melihat ke arah timur akan terlihat keindahan puncak Gunung Kelut, Gunung Buta, dan Gunung Wilis yang membentuk lukisan alam menawan. Jika ingin mendaki menuju puncak Gunung Lawu tidak terlalu ramai, sebaiknya pada hari Senin sampai Jumat. Beberapa jenis burung bisa ditemui di kawasan Gunung Lawu, seperti burung anis, perenjak, kacamata, dan burung kerak. Tumbuhannya antara lain cemara gunung, bunga edelweiss, cantiki, pohon karet hutan, beringin, rustania, dan puspa. Bunga edelweiss tumbuh subur terutama di lembah dan lereng Gunung Lawu, mulai dari jalur antara pos 4 dan pos 5. Sampai sekarang, ekosistem tumbuhan dan binatang yang hidup di kawasan Gunung Lawu masih terjaga dengan baik karena masyarakat yang tinggal di kaki gunung merasa takut jika hutannya dirusak. Maka penguasa Lawu, yakni Sunan Lawu, yang tak lain adalah Sang Prabu Brawijaya, akan marah besar. Warga yang berdiam di sekitar Gunung Lawu dominan pelakon utuh ajaran kejawen. Mereka amat menyucikan candi di kawasan berketinggian 1.400 meter dari atas permukaan laut ini. Tidak sembarangan warga diizinkan masuk, lebih-lebih yang sedang datang bulan. Masyarakat tak hendak mengabaikan peringatan yang ada. Jika dilanggar, tentu akan ada akibat kurang baik bisa dialami.
Perjalanan akhir Prabu Brawijaya V atau pindahnya Keraton Majapahit ke Gunung Lawu. Perbedaan pendapat antara Raja Brawijaya V dengan anaknya Raden Patah menjadikan sebuah kegelisahan tersendiri. Ketika perbedaan itu diperuncing, sebuah tantangan bagi seorang ayah untuk menyelesaikan dengan arif dan bijak bagaimana Prabu Brawijaya V menyelesaikan konflik tersebut. Mendengar penuturan utusan-utusannya bahwa Raden Patah tidak mau menghadap atau marak sowan ke Keraton Majapahit, Sang Prabu memerintahkan menyiapkan kapal untuk ke Demak. Semua Bayangkara, Senopati, Empu dan Brahmana serta Praweswari ikut dalam rombongan perjalanan. Dalam perjalanan kemanapun, dampar atau singgasana yang berupa watu gilang atau batu selalu dibawa karena merupakan simbol kedudukan sebagai seorang ratu. Puluhan kapal besar berangkat menyusuri Sungai Brantas menuju Laut Jawa dan ke arah barat. Di huluan setiap kapal terpasang replika Raja Mala dengan mata yang tajam. Masuk ke Demak dengan menyusuri Sungai Demak, Sang Prabu mengutus utusan memanggil Raden Patah, tetapi Raden Patah tidak mau menemui ayahnya yang berada di atas kapal di tepi sungai. Sang Prabu segera memerintahkan meneruskan perjalanan guna mencari tempat untuk persinggahan. Sampailah rombongan di Desa Tuguh Banyubiru Solotigo. Para pengikut raja membangun singgasana di atas sebuah bukit kecil yang sekarang disebut Candi Tuguh. Di lokasi ini, seluruh senopati menyarankan untuk membawa pasca Raden Patah menghadap Sang Prabu. Para Brahmana dan Empu menyarankan agar Sang Prabu bersikap arif dan bijak, karena Raden Patah adalah anak kandungnya sendiri. Dialog yang panjang dilakukan guna mencari sebuah solusi yang tepat. Sang Prabu melakukan ritual spiritual bersama Brahmana guna mencari akar persoalan atau susuhing angin. Maka didapat kesimpulan bahwa ada kesalahan Sang Prabu di hadapan Sang Pencipta. Berbulan-bulan lamanya, Sang Prabu melakukan refleksi diri. Seluruh putra-putri dan menantunya dipanggil untuk menghadap ke Banyubiru. Keraton dikosongkan. Refleksi diri adalah wahana menanam pohon kecernihan pikir yang berbunga arif dan berbuah bijaksana. Lahirlah sebuah keputusan bahwa Sang Prabu tidak merasa pantas mengenakan mahkota dan kemegahan busana. Mahkota adalah simbol manusia berbudaya. Kemegahan busana adalah simbol kemegahan raga sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah pernyataan jika sebagai bapak dan pemimpin harus berhadapan dan berperang dengan anak kandungnya sendiri, maka seorang bapak bukanlah manusia yang berbudaya. Sang Prabu memerintahkan seluruh pengikut setianya untuk berganti busana dengan lurik dan mahkotanya dengan ikat kepala. Adipati terdekat adalah Pengging yang dijabat oleh menantu tertuanya. Diperintahkan memintal benang lawe atau yang bermakna laku gawe menjadi bahan lurik sebagai ikat kepala berwarna biru tua dengan pinggirnya bermotif modang yang bermakna ngemut kadang. Seluruh putra-putrinya diperintahkan berganti gelar dan nama, maka
bergantilah nama mereka menjadi seperti Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Bathara Katong, Ki Ageng Bagus, dan lain-lain. Penggantian tersebut bertujuan melakukan perjalanan atau laku gawe, mengoptimalkan pola pikir yang seimbang dan jernih dengan sebutan Ki, yang singkatan dari Ki Hembu. Sang Prabu berganti gelar dan nama menjadi Ki Ageng Koconegoro. Nama tersebut mengisyaratkan pada refleksi diri. Negara diartikan sebagai diri pribadi. Keraton Majapahit telah berpindah ke Banyu Biru. Buah maja yang pahit harus dimakan untuk memperbaiki sebuah tatanan kehidupan. Di tempat ini pula lah dialog antara Prabu Brawijaya V Pamungkas dengan Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang ada di dalam dirinya. Selama itu, selama 3 tahun, Ki Ageng Pengging membangun papan untuk mertuanya. Setelah selesai, keraton berpindah dari Banyu Biru ke Pengging. Pengging berkembang dengan pesat. Sang Prabu memerintahkan seluruh prajuritnya ke wilayah Gunung Kidul. Hingga sekarang, banyak anak turunan prajurit Majapahit tinggal di sana. Harta karun berupa bebatuan tak ternilai harganya ada di sana. Di Pengging banyak peninggalan artefak-artefak dan candi-candi kecil Majapahit tersebar di tengah pasar, di tengah rumah. Benteng pertahanan Brawijaya V. Bisa jadi tak banyak yang tahu bahwa kemajuan peradaban Majapahit juga meninggalkan sisa di Jember, tepatnya di Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember. Seperti apa jejak sejarah kerajaan yang disebut-sebut pernah menyatukan Nusantara itu. Di sebuah pelataran luas itu, 2 pohon beringin besar seolah-olah tertancap kokoh. Di bawahnya, fondasi dengan batu bata besar membujur ke segala arah. Di ujung pelataran tersebut terlihat sebuah rumah sederhana. Di bagian dinding rumah itu masih tegak berdiri batu bata dengan ukuran sangat besar. Siapapun tentu mafhum bahwa pelataran itu merupakan komplek peninggalan sejarah. Daerah ini disebut Beteng, dan dari sini nama Dusun Beteng, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro berasal. Kondisinya saat ini tidak menggambarkan sebuah bangunan benteng pertahanan. Di areal itu hanya terdapat pohon-pohon besar dari sebuah rumah yang ditempati seorang lelaki tua. Menurut sang juru kunci, daerah itu disebut dengan Beteng. Ini sisa kejayaan kerajaan Majapahit. Beteng dalam bahasa Jawa atau benteng dalam bahasa Indonesia ini dibangun oleh Raja Kertabumi atau yang terkenal dengan sebutan Brawijaya V. Konon kala itu Majapahit diserang oleh kerajaan Demak. Penyerangan itu dipimpin Raden Patah yang juga masih anak keturunan Raden Brawijaya V. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Raja Brawijaya dan seluruh pasukannya lari ke Tengger. Raden Patah belum puas dan nekat mengejar Brawijaya sampai ke Tengger. Terus terdesak, Brawijaya lari ke arah timur dan akhirnya masuk ke Jember dan menemukan daerah lapang di daerah ini, dan kemudian dia mendirikan benteng pertahanan. Selama di tempat tersebut yang tidak lain adalah asal-muasal Dusun Beteng, Brawijaya membangun peradaban baru. Ia juga menciptakan sebuah kota yang akhirnya diberi nama Kedawung.
yang sekarang menjadi nama sebuah dusun di sebelah utara dusun Beteng. Lokasinya tak jauh dari Beteng ini dan dulunya berfungsi sebagai pasar. Keberadaan benteng ini kian ramai hingga terdengar oleh pasukan Raden Patah. Pengejaran pun dilakukan, namun Brawijaya terus berlari hingga masuk ke Blambangan, Banyuwangi. Seluruh peralatan dan beberapa benda pusaka pun ditinggal di sini, termasuk bendera merah putih dan bangunan beteng ini. Akibat kalah perang, lokasi ini ditinggal begitu saja. Banyak barang-barang warisan sejarah yang ditinggalkan rombongan Brawijaya V, dan saya berhasil mengamankan barang yang ada. Namun, semua berbentuk batu yang gunanya untuk peralatan membuat ramuan jamu. Di tempat itu terdapat banyak peralatan dari batu, seperti lumpang atau alat penumbuk, batu pipisan, kerusan bengkok atau alat pembuat jamu, dan serpihan keramik. Sebetulnya banyak peninggalannya. Sisa benteng pertahanan itu sempat tidak terurus. Setelah itu, benteng kembali ditemukan pada 1908 oleh seorang warga Pagerwojo. Kedatangannya ke lokasi itu sebetulnya bukan untuk mencari situs sejarah Majapahit, namun nyantrik atau berguru ke Markonah, warga Semboro. Saat itu Markonah tengah menikahkan anaknya, dan Mat Salam disuruh mencari kayu bakar. Karena di dalam hutan tidak ada kayu yang kering, Mat Salam pun mencari lebih jauh lagi, sampai kemudian dia menemukan hamparan lahan seluas 2 hektar, dan di tengah hamparan itu ada sebuah gundukan tanah setinggi 2,5 meter yang tidak lain adalah sisa benteng pertahanan tersebut. Kemudian di dalam gundukan itu terdapat bangunan yang temboknya memiliki tebal 20 cm. Bahan yang digunakan sebagai tembok dari batu bata dengan ukuran 30 sampai 55 cm, dan batu bata itu masih banyak yang utuh. Lihat di dinding rumah itu, katanya sambil menunjuk bukti batu bata sisa situs Majapahit. Mat Salam pun akhirnya menjadikan tempat itu sebagai lokasi peristirahatan. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari Gunung Lawu, pertapaan Raja Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.